Halo semuanya, salam sehat selalu. Bertemu kembali dengan saya Fon 1111 Live Talk of Energy. Ayo dukung terus video-video saya ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video lainnya, berbagi cerita saya mengenai kekuatan meditasi, energi, dan dunia roh, aura, dan lain-lain. Semua cerita yang saya ambil dari pengalaman spiritual awakening saya dari kecil. Pada episode keempat kali ini, saya akan membahas mengenai banyaknya kejadian-kejadian aneh setelah terbukanya mata batin, indera keenam atau cakra asna. Sebelum kita mulai membahas lebih jauh ke dalam tentang mata batin, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita semua diberikan kesehatan dan diberkati semuanya dengan kedamaian dan ketenangan hati. Seperti kita ketahui bersama bahwa mata batin atau mata ketiga bila di dalam dunia supernatural sering sekali dipakai dan dipergunakan sebagai media untuk mengetahui, merasakan, dan bahkan bisa melihat hal-hal yang belum terjadi atau suatu kemampuan untuk bisa melihat ke masa depan. Bagi orang yang mata batinnya telah terbuka, dia bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang tidak dapat dilihat serta dialami oleh orang lain. Akan tetapi, hal ini sering disalahartikan bagi orang-orang yang tidak mengerti. Membuka mata batin, indera keenam, sebenarnya bisa saja membahayakan diri sendiri. Terlebih jika tujuannya tidak jelas, serta tidak didasari keimanan yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila mata batin seseorang dibuka, maka orang tersebut akan merasakan perbedaan besar dalam kehidupannya. Pandangannya mampu melihat hal-hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya dan merasakan adanya sosok lain di sekitarnya. Maka dari itu, perlu mental yang kuat ketika hendak memutuskan untuk membuka mata batin. Seseorang yang baru saja dibuka mata batinnya pasti akan kaget ketika melihat, merasakan, bahkan bisa mendengarkan suara sesuatu tentang hal-hal gaib yang selama ini tak bisa dilihat. Rasa takut akan menghantui orang tersebut untuk beberapa waktu. Menurut para ahli di dunia gaib, makhluk gaib mampu mengetahui seseorang yang memiliki kemampuan mata batin yang telah terbuka. Tak hanya itu, makhluk gaib pun juga tertarik untuk mendekati orang tersebut. Itulah sebabnya kenapa ada sebagian orang yang dirasuki atau kita sebut dengan kesurupan. Jika seseorang sudah dibuka mata batinnya, maka orang tersebut tidak bisa meminta untuk menutupnya kembali. Namun, ada juga kasus di mana seseorang tidak bisa dibuka mata batinnya. Jadi, marilah kita semua lebih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi. Mata batin adalah suatu kemampuan seseorang untuk melihat segala sesuatu yang tak kasat mata pada umumnya. Sebagian orang dikaruniai kelebihan ini semenjak lahir, namun ada juga sebagian orang yang sengaja ingin membukanya. Terkadang orang tersebut sendiri tidak tahu apa tujuannya. Di balik dari kejadian dan penglihatan tentang dunia roh dan hal gaib, ada kegunaan besar yang positif bila seseorang telah terbuka dengan sempurna mata batinnya.
Bagi orang yang sudah terbuka sempurna mata batinnya, baik dari lahir ataupun lewat latihan diri, orang tersebut bisa mempunyai intuisi yang sangat tinggi, biasa merasakan dan mengetahui sesuatu hal secara pasti dan benar, walaupun hal tersebut belum terjadi. Bila indera keenam ini semakin diasah, orang tersebut akan bisa merasakan di dalam meditasi atau di kehidupan energi apa yang mendekatinya, energi negatif ataukah energi positif. Pada umumnya, orang yang mata ketiga sudah terbuka, orang tersebut lebih yakin dan sangat dekat dengan kemuliaan Tuhan dan alam semesta, bersatu dengan dirinya, dan selalu mempunyai pikiran yang diberkati, dan dengan tulus hati mau menolong sesamanya. Bagi orang yang sudah terbuka mata batinnya, biasanya bisa melihat aura, baik pada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain, dan bisa membersihkan aura negatif dan bisa melakukan pengisian aura pada badan seseorang ataupun pembersihan pada media benda. Suatu kekuatan besar dengan terbukanya mata batin, mata ketiga atau cakra asna, membuat diri seseorang semakin percaya diri dan semakin yakin bahwa di dunia kita ini ada dimensi alam lain yang selalu berada di sekitar kita dan hidup bersama kita. Untuk bisa mengetahui apakah mata batin kita sudah terbuka, caranya adalah dengan merasakan diri kita sendiri di saat kita sedang melatih diri dalam keheningan meditasi. Apakah diri kita bisa merasakan suatu tahap keheningan dan ketenangan yang masuk pada rasa hening yang dalam? Itulah tanda sudah terbukanya mata batin kita. Jika di dalam meditasi kita bisa masuk ke dalam suatu tahap hening, pikiran kita terfokus pada pikiran dan gerakan, dan kita hanya mendengarkan suara napas dan detak jantung kita, artinya juga mata batin kita sudah terbuka. Bila kita masuk di dalam keheningan, kita seperti merasa diperhatikan, dan kita merasakan sesuatu gerakan halus terasa pada pikiran kita atau tubuh kita, baik dalam keadaan meditasi ataupun dalam keadaan sadar. Itulah artinya mata batin kita menerima dan merasakan sesuatu yang bukan berasal dari kehidupan kita. Mata batin yang sudah terbuka, biasanya orang tersebut akan bisa melihat dan membaca karakter dan sifat dari seseorang di dalam kehidupannya, bahkan orang yang baru dikenalnya. Bagi orang-orang yang sudah terbuka mata batinnya, biasanya lebih suka memilih hidup sepi, menyendiri-sendiri, karena dia merasa dan mengetahui apa yang ada di dalam pikiran orang, sehingga membuat dia lebih baik menjauhkan diri dan melakukan latihan meditasi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Pencipta alam. Ada sebagian orang yang dengan sengaja mau membuka mata batinnya dengan tujuan-tujuan tertentu agar bisa melakukan sesuatu hal bagi orang yang butuh bantuan darinya, dan akan meminta suatu bayaran yang membutuhkan kekuatannya dan bisa menghasilkan kekayaan bagi dirinya sendiri. Untuk itulah, marilah kita semuanya mau belajar menjadi orang yang bijaksana, mempunyai hati dan pikiran yang bersih, belajar melatih diri lewat meditasi, meminta kekuatan murni yang didapat dari Tuhan dan alam semesta. Kita pergunakan untuk tujuan kebaikan dan menolong sesama dengan hati yang tulus, penuh dengan kasih.
Baiklah teman semuanya, mari kita berlatih diri bersama dan ikutin terus video-video saya selanjutnya. Episode 5, bagaimana caranya membedakan energi negatif dan positif. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam damai, salam sejahtera, terima kasih.